Hai, minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Ya, kita belajar bahasa Jepang lagi, minasan. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau membahas lengkap ya, bentuk mudah-mudahan lengkap ya, sepertinya lengkap sih. Bentuk ukemi, kemudian shieki, dan yang ditanyakan yaitu shieki ukemi. Nah, shieki ukemi sebenarnya ini ke level N4, N3 ya. Kadang-kadang muncul di N3, Shieki juga masih muncul di N3, dan beberapa variasi lainnya nanti. Oke, di video kali ini kita akan membahas ketiga pola kalimat ini, minasang. Hai, seperti apa penggunaan dan perubahan-perubahan dari ukemi Shieki dan Shieki ukemi? Ya, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Pertama ada ukemi dulu kita bahas. Nah, ukemi itu bentuk pasif ya, bahasa Indonesianya bentuk pasif. Bagian satu kita akan bahas ukemi. Sebenarnya di video saya yang JFT Basic ataupun N4 sepertinya sudah pernah bahas ukemi. Cuman ini kita gabungkan, saya munculkan lagi ukemi supaya nanti tidak bingung ketika membentuk shieki ukemi, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke perubahan bentuk pasifnya seperti apa. Nah, bentuk pasif itu kan dalam bahasa Indonesia diartikan di ya, minasang. Di, cuman penggunaannya nanti kita jelaskan lebih detail, ada beberapa gitu ya. Nah, pertama kita akan membahas perubahan katanya terlebih dahulu. Ya, kata kerja grup 1 gitu ya, itu bunyi i-nya dirubah ke bunyi a sama dengan bentuk na ya, minasan. Jadi i-nya jadi a atau di abjad kana dari bunyi baris i ke baris a lalu ditambahkan dengan remas. Ini untuk kata kerja ke 1 ya. Contohnya ada kaki mas ya, kaki mas itu menulis, kakaremas, jadi ki yang di sini sebelum mas ini jadi k ya, kemudian baru tambahkan remas. Kakaremas artinya ditulis. Lanjut, yomimas ya, jadi yomaremas, dibaca. Kaimas membeli, kemudian i-nya jadi wa. Kalau i wa ya, minasang jadi huruf wa, a-nya jadi wa ya. Kawaremas ya, dibeli. Kemudian sukurimas artinya membuat, jadi tsukura remas, dibuat gitu ya. Nusumimas ya, nusumimas itu mencuri, bentuk pasifnya nusuma remas, dicuri gitu ya. Araimas mencuci, arawaremas, i-nya jadi wa ya, arawaremas itu dicuci. Hakobimas jadi hakobaremas, diangkat atau diangkut juga bisa. Kemudian terakhir tanomimas ya, mi-nya jadi ma, tanoma tambahkan re, tanoma remas, diminta. Tanomimas itu meminta, memohon juga bisa. Tanomaremas diminta atau dimohon. Ya, ini untuk perubahan grup 1 seperti ini ya, minasang, bentuk pasif. Lanjut kita ke kata kerja grup 2, sebenarnya lebih simple, minasang. Jadi sebelum mas itu tambahkan rare saja. Contohnya, tabemas, taberaremas, dimakan artinya ya. Okimas bangun, jadi okiraremas, dibangunkan. Kemudian karimas, meminjam, ini grup 2 ya, walaupun bunyinya i, pengecualian mereka ini. Karimas jadi kari raremas. Homemas memuji, homeraremas dipuji. Shirabemas memeriksa, mengecek juga bisa, shirabe raremas diperiksa. Dan seterusnya ya, bisa minasang baca sendiri. Jadi tinggal menambahkan rare saja sebelum mas untuk perubahan kata kerja grup kedua. Gampang ya. Lanjut kita ke grup ketiga ya. Nah, grup 3 sudah tahu cuma 2. Shimas di sini pasifnya atau ukeminya jadi saremas, dilakukan artinya. Kimas yang artinya datang jadi koraremas. Hati-hati ya, koraremas artinya didatangi. Contoh variasi shimas, benkyo shimas ya, belajar, benkyo saremas, dipelajari. Motte kimas ya, datang membawa, motte koraremas, dibawa. Pergi ini datang ya, sorry masang. Kok pergi pula ya, dibawa datang harusnya di sini, sumimasen deshita. Datang, dibawa datang. Gitu ya. Hai, itu untuk ukemi. Nah, penggunaannya seperti itu, perubahannya ya, perubahan ukemi seperti itu. Kemudian penggunaannya seperti apa ukemi? Ini ada beberapa, minasang. Nah, pertama, penggunaan ukemi adalah wa ini sebagai sasaran, kemudian pelaku, partikel ni, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pasif itu sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Digunakan ketika seseorang menerima aksi dari orang lain, gitu ya. Jadi, contohnya di sini. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Pelakunya ini sensei ya, makanya partikelnya ni. Kemudian yang dikenai sasaran gitu ya, watashi subjeknya. De watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh guru gitu ya. Jadi ini menerima aksi ya dari orang lain. Kemudian nomor 2, watashi wa tomodachi ni jibun no kuni ni tsuite kikaremashita.
Ya, watashi wa tomodachi ni jibun no kuni ni tsuite kikaremashita. Saya ditanya oleh teman tentang negara saya, atau gitu ya. Saya ditanya oleh teman tentang negara saya. Ya, tomodachi ni jibun no kuni ni tsuite kikaremashita. Hai, jadi sasarannya saya, pelakunya teman ya, itu tomodachi, gitu ya. Ini untuk penggunaan pertama minasang, masih relatif aman lah ya. Hai, jadi kita dikenai seseorang menerima aksi dari orang lain. Lanjut untuk penggunaan berikutnya, penggunaan kedua ya, bentuk pasif kedua ini digunakan ketika barang kepunyaan atau bagian dari dirinya menerima aksi dari orang lain bersifat merugikan atau tidak dikehendaki. Atau membuat kecewa bisa juga, atau membuat tidak suka, itu minasang, itu juga boleh menggunakan bentuk pasif. Nah, polanya adalah orang, kemudian diikuti wa, pertama wajib orang ya, kemudian pelakunya ni, kemudian bendanya yang dikenai aksi, kemudian kata kerja pasifnya apa, gitu ya. Contohnya saja biar cepat ya. Watashi wa, ini orangnya ya, watashi wa inu ni teo kamaremashita. Watashi wa inu ni teo kamaremashita. Nah, ini yang menjadi mungkin sebagian orang masih kebingungan ya. Jadi walaupun di sini kan artinya tangan saya digigit oleh anjing. Tangan saya ini T-nya kan milik watashi. Kenapa sensei nggak watashi no te wa inu ni kamaremashita? Nggak bisa minasang. Kalau untuk bentuk pasif yang mempunyai makna yang bersifat merugikan dan tidak dikehendaki dan tidak disukai, itu subjek si orangnya harus di depan sebelum partikel wa. Bendanya harus setelah pelaku minasang, harus di sini. Nggak boleh watashi no te, itu nggak bisa di sini, nggak boleh. Secara aturan memang seperti ini. Watashi wa inu ni teo kamaremashita. Jadi tangan saya digigit oleh anjing. Ini banyak mungkin yang bingung minasang ya, tapi seperti inilah polanya. Jadi kita membiasakan pola T pasif yang bersifat merugikan tuh yang seperti ini. Lanjut ya. Watashi wa haha ni zashi o suteraremashita. Watashi wa haha ni zashi o suteraremashita. Jadi majalah saya dibuang oleh ibu. Jadi tetap ya zashinya di sini. Nggak boleh watashi no zashi wa, itu nggak boleh. Dame desu ne. Kalau bentuk pasif yang seperti ini wa dame desu. Lanjut nomor 3 nih. Ototo wa haha ni nikki o yomaremashita. Nih, ototo wa haha ni nikki o yomaremashita. Catatan harian siapa? Si adik. Jadi subjeknya si adik. Jadi itulah yang si punya nikki. Nikki ini kanji nikki ya minasang. Catatan harian. Jadi catatan harian adik saya, catatan harian adik saya dibaca oleh ibu. Jadi ada perasaan nggak suka ya. Nikki kan rahasia pribadi ya, apalagi anaknya udah SMP gitu ya, kan nggak enak dibaca ibunya kan. Kalau laki-laki kan ini oto. Jadi dia nggak mau. Jadi merasa dirugikan atau tidak dikehendaki, ada juga tidak disukai ya. Hai. Jadi ini yang mengandung makna unsur unsur sedikit ada unsur inilah ya. Negatif, bukan negatif sih ya, dirugikan dan tidak dikehendaki dan tidak disukai, itu juga boleh menggunakan bentuk pasif ya minasang. Jadi polanya harus seperti ini. Hai. Oke, daijoubu desu ka? Ini untuk penggunaan yang kedua. Berikutnya penggunaan yang ketiga, bentuk pasif. Nah, ini sebenarnya biasa ya. Ini mirip dengan yang tadi, cuman ini bukan merasa dirugikan atau tidak dikehendaki atau tidak disukai, tapi ada rasa tidak nyaman oleh aksi seseorang atau oleh adanya peristiwa. Ada rasa tidak nyaman di sini. Jadi berhubungan dengan perasaan. Kalau tadi kan berhubungan dengan tidak dikehendaki, merugikan gitu ya, tidak hanya perasaan, lebih ke material tadi. Kalau ini lebih ke perasaan. Kita lihat di sini ya. Ame ni furarete. Furarete ini bentuk pasif dari furimas minasang. Ame ni furarete nurete shimaimashita. Ya, jadi pelakunya kebetulan kan di sini saya buat seseorang atau peristiwa. Jadi di sini karena ame bukan seseorang, adalah sebuah fenomena atau peristiwa, itu boleh. Ame ni furarete nurete shimaimashita. Jadi saya basah karena kehujanan. Jadi kehujanan kan kalau kita ngomong kehujanan itu kan ada semacam rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi itu pakai bentuk pasif. Ame ni furarete nurete shimaimashita. Jadi saya basah karena apa? Karena kehujanan. Lanjut nomor 2 nih. Benkyou shite iru toki, tonari no hito ni hanasarete shuchu dekimasen. Benkyou shite iru toki, tonari no hito ni hanasarete ini kanji shuchu dekimasen. Saya tidak bisa fokus. Ini shuchu itu fokus minasang, konsentrasi. Saya tidak bisa fokus atau konsentrasi saat sedang belajar. Kenapa? Karena diajak bicara
Ini sorry ya, harusnya ada karena diajak bicara oleh teman sebelah Tonari no Hito. Jadi dia nggak nyaman. Kenapa diajak ngomong nggak nyaman? Karena lagi belajar. Jadi dia menggunakan hanasarete dari hanashimasu, ini bentuk pasifnya. Jadi benkyo shiteru toki, ketika sedang belajar, Tonari no Hito ni hanasarete, saya diajak bicara oleh teman sebelah, shuchu dekimasen. Jadi saya tidak bisa fokus atau konsentrasi. Jadi dia merasa nggak nyaman minasan. Jadi boleh menggunakan bentuk pasif dalam situasi seperti ini, gitu ya. Nah, di sini pelakunya siapa? Tonari no Hito. Ya, jadi pelakunya harus pakai partikel ni desu ne. Hai, daijoubu desu ka? Sampai di sini. Lanjut ke bagian keempat ya, penggunaan pasif ada 4 kurang lebih ya kalau saya nggak salah. Nah, yang terakhir ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau hal yang dilakukan oleh orang atau oleh banyak orang. Jadi mengatakan apa ya, semacam mendeskripsikan sebuah peristiwa yang umum, itu boleh juga bentuk pasif. Misalnya lihat contoh ya, kono otera wa, ini kanji otera, kono otera wa 1880 nen ni tateraremashita. Jadi bentuk pasifnya di sini minasang tateraremashita ya, dari tatemas membangun, tateraremashita dibangun. Kuil ini dibangun pada tahun 1880. Jadi ni-nya bukan untuk pelakunya ya, tapi lebih ke untuk tahunnya gitu ya. Oke, ini kan peristiwa ya, jadi boleh juga bentuk pasif. Ini normal sih ya, kalimat normal, nggak ada macam-macamnya. Ayat 2, kono shousetsu, ini kanji shousetsu. Kono shousetsu wa sekai ju, ini kanji sekai ju de yomarete imasu. Yomarete imasu. Kono shousetsu wa sekai ju de yomarete imasu. Novel ini dibaca di seluruh dunia. Ya, ini kan sebuah peristiwa ya, atau yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Nah, ini juga boleh menggunakan bentuk pasif ya. Di sini tidak ada makna kecewa, tidak ada makna dirugikan ya minasang wa. Hai, ini makna umum saja. Hai, ini penggunaan bentuk pasif ya, kurang lebih ada 4 ya yang minasang perlu pahami penggunaan bentuk pasif tersebut. Hai. Lanjut, kalau paham sudah bentuk pasif, kita masuk ke shieki ya, bentuk kausatif bahasa Indonesianya. Ini juga sebelumnya sudah pernah saya bahas di tahun berapa saya lupa, tapi di video-video JFT juga ada saya selipkan beberapa, kalau nggak salah saya shieki. Tapi nggak apa-apa, ini kita bahas terpisah ya. Nah, bentuk shieki atau kausatif dalam bahasa Indonesia ya, gunanya juga tidak satu ya, ada beberapa. Di sini akan kita jelaskan pertama dulu perubahan dari shieki. Kata kerja grup 1 dulu ya, minasang. Nah, kata kerja grup 1, bunyi I dirubah ke bunyi A, sama dengan yang tadi juga pasif, atau di abjad kana dari I ke baris A, lalu tambahkan C sebelum mas. Kalau tadi kan pasif ditambah rare, sekarang ditambah C ya. Contoh, kaki mas, ki-nya jadi kakak ya, kakak tambahkan C mas, kakak C mas. Nah, ini sudah jadi ukemi nih ya, udah jadi shieki. Yomi mas ya, mi-nya jadi ma, yoma tambahkan C, yoma C mas, gitu kan. Lanjut, kaimas membeli jadi kawasemas, i-nya jadi wa tambahkan semas. Sukurimas jadi sukura semas. Ya, nusumimas nusumasemas. Araimas, i-nya jadi wa, arawa tambahkan semas, arawa semas. Hakobimas, bi-nya jadi ba, hakoba tambahkan semas, hakoba semas. Tanomimas jadi tanoma semas. Ini bentuk shieki grup 1 ya. Jadi I jadi wa, kemudian tambahkan C sebelum bunyi mas. Hai, kantan desu ne. Masih mudah. Lanjut ke grup 2. Kata kausatifnya seperti apa? Ini juga sebenarnya nggak susah ya. Tinggal tambahkan sase saja sebelum mas. Gitu ya. Misalnya tabe mas jadi tabe sase mas. Abimas, ini grup 2 ya. Minasang abimas yang artinya mandi. Abisase mas. Terus karimas meminjam. Ini grup 2 juga. Karisase mas. Homemas, ini juga grup 2, homesasemas. Shirabemas, shirabesasemas. Kakemas, kakesasemas. Misemas, misesasemas. Kimas, kisasemas. Ya. Hai. Kisasemas atau kosasemas ya? Bentar ya minasang, nanti kalau ada salah saya koreksi di deskripsi ya. Hai. Sepertinya kosasemas nih kalau saya tidak salah. Ini saya lupa pula ngeceknya kemarin nih. Sumimasen deshita. Hai. Mise mas, mise sase mas. Oke, itu untuk grup 2. Lanjut kita ke grup 3 ya. Hai. Nah, grup 3 kan ya shimas itu jadi sase mas. Sumimasen.
Ini benar ya, Kisase Mas. Sorry maaf, saya kira tadi kata kerja ketiga, Sumimasen desa. Ini benar. Ini Kimas yang memakai artinya minasan, kok saya lupa ya. Grup 2 Kimas yang memakai itu jadi Kisase Mas nih, Sumimasen desa. Kok saya lupa ya. Ini yang memakai bukan datang ya. Ini grup 2 Kimas memakai jadi Kisase Mas. Memakai baju itu kan Kimas ya. Hai, lanjut. Ya, barulah ini grup 3-nya ya kan. Shimas jadi Sasemas, Kimas jadi Kosasemas ya. Kimas yang datang jadi Kosasemas. Hampir saya ketukar tadi ya. Lanjut, Benkyo shimas jadi Benkyo sasemas. Ini variasinya ya. Motte kimas, motte kosasemas. Hai, itulah perubahan kausatif minasan toshi eki. Sekarang kita penggunanya. Paham lah ya penggunaan perubahan tidak susah ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat mungkin di pause dulu minasan untuk memahaminya. Lihat dulu bentuknya baru lanjut ya. Sumimasen. Saya kalau ngomong harus nggak tahu cepat-cepat. Hai, penggunaan pertama shieki. Nah, shieki yang pertama ini digunakan untuk menjelaskan kalimat menyuruh seseorang. Jadi boleh diartikan menyuruh. Nah, polanya adalah pelaku diikuti kata wa, kemudian sasarannya siapa itu pakai ni, kemudian kata bendanya apa, baru pakai o, partikelnya, kemudian barulah masukkan kata kerja shiekinya. Nah, partikel O itu berlaku dan kata bendanya itu kalau dia tadoshi. Nah, tadoshi itu kan kata kerja yang membutuhkan objek gitu ya kasarnya. Nah, tadoshi sudah ada di video saya beberapa waktu yang lalu, setahun atau 2 tahun lalu, silahkan dicek lagi. Nah, kalau dia jidoshi itu dia nggak pakai ni untuk sasarannya minasang ya. Jadi partikelnya pakai O, sasaran diikuti O, kemudian kata kerja shieki. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat mana yang tadoshi dan jidoshi. Oke, jadi karena ini perintahnya menyuruh, kita mengartikannya dengan kata menyuruh minasan. Coba ichibang nih. Watashi wa kodomo supae ikasemashita. Ikasemas ini dari kata ikimas, pergi. Nah, pergi itu termasuk jidoshi ya, minasan, bukan tadoshi, karena dia tidak butuh objek, tapi butuh objek tapi benda, tempat ya, arah. Jadi ini bukan tadoshi tapi jidoshi. Makanya sasarannya itu pakai partikel o. Watashi wa kodomo supae ikasemashita. Jadi saya menyuruh anak pergi ke supermarket gitu ya. Jadi sasarannya langsung pakai o ya. Karena dia jidoshi, ikimas itu jidoshi. Lanjut nomor 2 nih. Kodomo ni kudamono ya yasai. Ini kanji kudamono ya yasai o tabe sasemashita. Ini ada watashi wa-nya di depan, boleh ya. Ini sengaja saya doibkan. Membiasakan ya, kalau di kaiwa juga kan nggak terlalu banyak pakai watashi yang berulang-ulang gitu ya. Kodomo ni kudamono ya yasai o tabe sasemashita. Tabe mas itu tadoshi karena ada objeknya ini, kudamono dan yasai. Makanya sasarannya harus pakai partikelnya. Kalau di shieki itu nggak mungkin partikel o 2 kali minasang. Jadi kalau ada kata kerja yang menggunakan partikel o, maka sasaran orangnya itu harus pakai ni. Itu gampangnya kalau di kalimat menandainya. Gitu ya. Jadi kodomo ni kudamono ya yasai o tabe sasemashita. Saya menyuruh anak makan sayur dan buah gitu ya. Tabemas tabe sasemashita. Ini tadoshi ya. Hai. Lanjut sambang. Sensei wa watashi o hashirasemashita. Sensei wa watashi o hashirasemashita. Nah, hashirimas ini dari kata hashirimas, berlari, hashirasemashita, menyuruh berlari. Ini juga berlari itu jidoshi minasang. Jadi kata kerja perpindahan seperti berlari, pergi gitu ya, berjalan, terus pulang itu jidoshi. Makanya sasaran di sini pakai o. Sensei wa watashi o hashirasemashita. Nggak pakai ni ya. Guru menyuruh saya berlari. Itu ya penggunaan shieki yang pertama. Jadi artinya menyuruh gitu minasang ya. Hai, daijoubu kana? Oke ya, lanjut ke grup penggunaan kedua. Nah, untuk partikel sama ya. Kalau dia tadoshi pakai ni, sasarannya bendanya o. Kemudian kalau jidoshi langsung sasarannya pakai o. Cuman fungsinya aja beda. Nah, yang kedua fungsinya ini mengizinkan minasang. Ini artinya bukan menyuruh ya, tapi mengizinkan. Saya ganti saja langsung lah ya. Mudah-mudahan bisa. Dia mengizinkan ya. Saya lupa gantinya nih. Mengizinkan. Hai. Lanjut ya. Oke, kita yang artinya mengizinkan desu ne. Ja, wat musu so desu ne. Anak musume, ini anak perempuan ya. Musume o sukina hito to kekong sasemashita. Ini kekong shimas jadi kekong sasemashita bentuk ketiga. Kekong tuh juga jidoshi, jadi sasarannya pakai o.
musume o suki na hito to kekkon sasemashita. Saya mengizinkan anak menikah dengan orang yang disukainya. Jadi ini lebih artinya mengizinkan. Ya, bukan menyuruh ya, tapi mengizinkan. Lanjut nomor 2. Sensei wa kyukei no toki gakusei ni kyoshitsu de tabe sasemashita. Sensei wa, ya, pelaku, kyukei no toki pada saat istirahat, gakusei ni kyoshitsu de tabe sasemashita. Mengizinkan anak makan di kelas ketika istirahat. Sasarannya gakusei, makanya pakai ini. Ini tabe sasemashita, tabe sasemas itu kan tadoshi. Jadi pakai ni untuk sasarannya minasang. Gitu ya. Lanjut nomor 3. Kodomo ni sukina mono kawasemashita. Kawasemashita ini dari kata kaimas, membeli. Jadi mengizinkan membeli saya mengizinkan anak ya, sasarannya kodomo ni untuk membeli barang yang disukainya. Ini kaimas juga tadoshi, sehingga di sini sudah ada bendanya sukinamono, jadi sasarannya harus pakai partikel ni ya. Ini ada watashi wa-nya di sini boleh. Watashi wa kodomo ni sukinamono kawasemashita. Ya, saya mengizinkan anak membeli barang yang disukainya. Hai, ini bukan yang menyuruh ya. Hai. Membedakannya gimana sensei biasanya ya? Membedakannya ada ada kalimat-kalimat pendahulunya seperti ini ya. Biasanya ada ya, misalnya anak saya suka dengan seseorang, jadi saya mengizinkan dia menikahi dengan yang dia sukai. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat sebelumnya gitu ya, untuk membedakan dengan yang tadi, antara menyuruh dengan mengizinkan. Hai, itu ya. Lanjut, apakah masih ada? Habis ya. Harusnya satu lagi ya minasang. Tapi maknanya sama sih dengan mengizinkan, membiarkan. Boleh diartikan membiarkan yang ini ya. Jadi boleh mengizinkan atau membiarkan, seperti yang, tapi membiarkan yang positif ya, bukan yang membiarkan yang negatif, yang kesan konotasi negatif, bukan ya, yang positif ya, lebih mengizinkan lah ya, lebih cocoknya ya. Hai, itu untuk shieki minasang. Daijoubu kana? Nah, berikutnya kita yang ini yang sering ditanyakan orang, yaitu bentuk shieki ukemi. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah gabungan dari kedua pola tadi, antara ukemi dengan shieki atau shieki dengan ukemi, maka disatukan dengan shieki ukemi. Nah, shieki ukemi ini adalah gabungan dari kata bentuk shieki dan ukemi, tadi sudah saya jelaskan. Shieki ukemi bermakna itu disuruh. Jadi gabungan antara shieki yang artinya menyuruh dengan yang ukemi yang makanya disuruh. Gitu ya. Itu makna sebenarnya dari fungsi dari shieki ukemi. Nah, cara menggabungkan katanya seperti apa minasang adalah dengan bentuk shieki yang berbunyi se sebelum mas. Kan shieki semuanya kan se mas ya, sebelum masnya. Itu ditambahkan rare sebelum masnya. Jadi setelah se tambahkan rare baru mas. Jadilah dia shieki ukemi. Jadi se tambahkan rare baru mas. Kita lihat contohnya ya. Hai. Pertama ini kata kerja grup 1 ini saya gabungkan semua minasang antara ukemi dengan shieki, nggak apa-apa ya, sekalian biar lebih paham. Kakimas ini kan membeli. Ya, menulis. Kemudian bentuk pasifnya atau ukeminya kan kakaremas. Bunyi i jadi a tambah re gitu kan. Kakaremas. Shieki-nya kan kakasemas. Ya, sebelum mas berbunyi se. Nah, ini shieki ukeminya berarti sebelum se rare-nya kita ambil rare minasang. Di sini ukemi re-nya saja tambah ra ya. Jadi kakase rare mas. Tambahkan rare sebelum se. Setelah se, nah itu jadilah shieki ukemi. Kakase rare mas. Gitu ya. Baik, berarti disuruh menulis ya. Kakimas kan menulis, kakase rare mas berarti disuruh menulis. Lanjut, yomimas bentuk pasifnya yomaremas, bentuk shieki-nya yomasemas. Nah, shieki-nya tinggal gabungan saja, yomase raremas, disuruh membaca, gitu ya. Lanjut, tsukurimas membuat ya, tsukuraremas dibuat, tsukurasemas mengizinkan atau menyuruh membuat, tsukurase raremas disuruh membuat ya, tsukurase raremas. Lanjut, sukaimas menggunakan atau memakai, sukawaremas dipakai, bentuk ukeminya, sukawasemas bentuk shieki-nya, kemudian gabungan shieki-nya ukeminya, sukawase raremas, disuruh memakai atau menggunakan. Itu untuk grup 1.
Grup 2 ya sama saja sih. Tabemas, taberaremas bentuk pasif ukeminya, tabesasemas bentuk shieki-nya, shieki, tabesasemas, tabesaseraremas itu bentuk shieki ukemi. Jadi sama aja tambahkan rare aja minasang ya. Karimas, kariraremas pasifnya, karisasemas shieki-nya, karisaseraremas itu bentuk shieki ukeminya. Sukemas, sukeraremas, sukesasemas, sukesaseraremas. Lanjut, grup ketiga. Unten shimas, unten saremas, unten sasemas, unten saseraremas. Disuruh mengendarai berarti artinya ya. Kekong shimas, kekong saremas dinikahi, kekong sasemas mengizinkan menikah atau menyuruh menikah, kekong saseraremas disuruh menikah. Kekong saseraremas. Lanjut, motte kimas jadi motte koraremas bentuk pasifnya atau ukemi, motte kosasemas bentuk shiekinya, motte kosaseraremas bentuk shieki ukeminya. Jadi seperti itu ya shieki ukemi. Agak panjang minasang nih. Hai. Lanjut, kita ke cara penggunaannya mungkin ya. Sip, kita cara penggunaannya. Pertama, polanya adalah subjek, tambahkan wa, kemudian pelakunya ni, kemudian objeknya apa, diikuti oleh shieki ukeminya. Partikelnya tentunya O ya, kalau ada objek tetap partikelnya O. Artinya disuruh ya. Digunakan untuk mengungkapkan perasaan tidak senang minasang. Jadi shieki ukemi itu penggunaan pertamanya untuk perasaan yang tidak kita senangi. Contohnya ya. Watashi wa haha ni yasai o tabe saseraremashita. Jadi saya disuruh ibu makan sayur. Jadi ada semacam makna paksaan minasang di shieki ukemi itu ya. Jadi ada rasa tidak senang ya. Jadi watashi wa haha ni yasai o tabe saseraremashita. Saya disuruh ibu makan sayur. Hai, lanjut nomor 2. Watashi wa sensei ni utao utawase raremashita. Utaimas ya, jadi utawase raremashita ya, disuruh menyanyi. Saya disuruh guru menyanyikan lagu utao utawase raremashita. Jadi ada perasaan gak suka dia disuruh nyanyi minasang, gitu ya. Itu digunakan shieki ukemi. Lanjut nomor 3. Watashi tachi wa sensei ni hashirase raremashita. Ya, watashi wa sensei ni hashirase raremashita. Hashirase raremashita ini dari kata hashirimas berlari. Jadi kami disuruh lari oleh guru olahraga atau guru ya, sorry. Ini bukan guru olahraga, guru saja ya, oleh guru gitu ya. Watashi wa sensei ni hashirase raremashita. Jadi ada perasaan gak suka. Hai, ada perasaan tidak senang gitu ya dengan apa yang dilakukan orang untuk kita gitu ya. Ada kesan memaksa minasang nih. Nah, itulah guna dari shieki ukemi. Sasarannya pakai ni ini ya. Sasaran yang sasaran. Pelakunya pakai ni, maaf. Pelakunya pakai partikel ni. Mirip dengan bentuk pasif ya. Pelakunya pakai ni. Hai, sampai sini paham minasang? Kalau kurang paham boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Atau buat kalimat juga silakan. Lanjut penggunaan kedua. Sebenarnya masih agak-agak mirip, cuman karena ini berhubungan dengan perasaan, jadi agak sedikit dibedakan. Mengungkap perasaan yang tidak terkontrol karena aksi seseorang. Jadi ada orang melakukan apa untuk kita, jadi perasaan kita jadi nggak terkontrol, kita nggak bisa ngontrol. Jadi ini kosakatanya juga tergantung ya, berhubungan dengan perasaan. Oke, Ichibang nih. Watashi wa kodomo ni shinpai sase raremashita. Ya, saya dibuat khawatir oleh anak. Jadi ini apa ya? Bukan maknanya juga bukan lagi disuruh, bukan ya? Ini lebih ke apa ya? Ngartikannya dibuat jadi merasa seperti apa gitu minasang. Ya, ini memang agak lain yang nomor ini mengindonesiakan. Tapi konsep Jepangnya sama aja. Watashi wa kodomo ni shinpai sase raremashita. Saya dibuat khawatir oleh anak. Jadi khawatir itu nggak bisa dikontrol oleh aksi seseorang, gitu ya. Lanjut nomor 2. Watashi wa ani ni tokidoki bikkuri sase raremashita. Ya, jadi watashi wa ani ni tokidoki bikkuri sase raremashita. Saya terkadang dibuat kaget oleh kakak ya. Jadi ini kan berhubungan dengan perasaan yang nggak bisa dikontrol. Kaget kan nggak bisa dikontrol ya. Jadi itu boleh menggunakan bentuk shieki minasang nih. Watashi wa ani ni tokidoki bikkuri sase raremashita. Hai, bikkuri shimasu kan kata kerja grup ketiga ya. Jadi sase tambah raremashita. Nah, itu dia penggunaan shieki minasang, cuman 2 ya, kurang lebih yang sering dipakai ya yang pertama tadi ya. Ya sama aja sih, tergantung ya, kalau ngomong perasaan ya mungkin bisa pakai shieki ukemi ya dia pakai gitu ya.
Oke, itulah penggunaan Seikyu Kemi. Nah, satu lagi minasang. Sebenarnya Seikyu Kemi itu kan terlalu panjang ya. Tadi kita bilang Sashirare Masa itu terlalu panjang. Nah, itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari normalnya Jepang itu banyak sekali mereka menggunakannya yang disingkat minasang. Jadi Seikyu Kemi yang bunyi serare itu tadi, serare mas, itu penggunaan sehari-hari lebih banyak disingkat. Nah, cuman yang disingkat, cuman grup 1, kata kerja grup 1. Grup 2 nggak bisa disingkat. Kenapa? Karena setelah bunyi E, misalnya nantilah saya jelaskan. Jadi yang bisa disingkat cuman bunyi grup 1 atau cuman golongan grup 1. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi pendek? Bunyi seraremas gitu ya, itu boleh dijadikan saremas saja. Gitu ya. Contohnya, kaki mas kan menulis, ya kan? Terus kita ambil Seikyu Kemi kan kakase raremas. Itu normalnya kan? Kakase raremas. Nah, bentuk simple pemendekannya jadi kakasaremas. Ya, jadi bunyi bunyi serarenya diganti dengan bunyi saremas. Artinya sama, disuruh juga ya. Kalau yang mengandung makna yang pertama, tapi kalau makna kedua tadi berhubungan dengan perasaan, dibuat artinya ya. Yomimas, yomaseraremas, jadi yomasaremas. Nah, ini lebih simple ya. Jadi kalau di Kaiwa lebih banyak orang Jepang pakai yang dipendekkan itu minasang. Ya, tapi khusus untuk grup 1 ya. Hai. Sukurimas jadi sukuraseraremas, bentuk biasa Seikyu Kemi normalnya dipendekkan jadi sukurasaremas ya. Sukaimas menggunakan jadi sukawaseraremas, itu Seikyu Kemi normalnya, pemendekannya jadi sukawasaremas. Nah, grup 1 pun ada yang nggak bisa minasang. Biasanya yang bunyi 1 yang sebelum masnya itu bunyi shi. Seperti ini contohnya, hanashimas aslinya kan hanasaseraremas. Kenapa nggak bisa seraremasnya dipendekkan jadi saremas saja? Karena nanti ada 2 sa yang muncul. Hanasasa jadinya. Hanasasa remas. Nah, itu orang Jepang susah katanya ngomong sasa 2 kali itu. Jadi untuk grup 1 yang bunyi sebelum masnya itu shi, itu nggak boleh disingkat minasang. Hanasasara itu nggak bisa. Jadi terpaksa harus panjang. Hanasasera remas. Contohnya yang shimas grup 1, nao shimas, memperbaiki. Kan bentuk Seikyu Kemi-nya jadikan nao sasera remas. Nao shimas, nao sasera remas. Nah, itu nggak bisa, nao sasaremas tuh nggak ada minasang ya, damedes. Nah, itulah alasan juga kenapa grup 2 dan grup 3 itu nggak boleh disingkat, karena sebelum, lihat ini, tabemas kan bentuk Seikyu Kemi normalnya kan tabe saseraremas, ada sa di sini. Jadi seraremas nggak bisa dijadi saremas karena ada sa 2 kali. Tabe sasaremas itu kata Nihonjin susah nyebutinnya. Mungkin bagi kita bisa-bisa aja kan sensei dipaksa. Tapi bagi Nihonjin yang punya bahasa ini katanya susah. Makanya grup 2 dan grup 3 tidak boleh disingkat dengan saremas untuk Seikyu Kemi. Termasuk grup 1 yang bunyi shimas sebelum masnya bunyi shi sebelum mas juga nggak boleh disingkat. Jadi ini panjang. Ya, seperti itulah bahasa ya. Jadi memang yang berlaku di masyarakat bahasa itu sebenarnya kan dahulu dibuat seperti itu. Contohnya karimas meminjam, kari saseraremas kan bentuk Seikyu Kemi-nya. Nah, ini nggak boleh disingkat juga ya. Jadi hanya yang boleh disingkat dengan sarimas itu hanya grup 1 saja. Hai, daijoubu kana? Lanjut kita contoh penggunaan yang disingkat minasang ya. Ini sama dengan yang tadi Masian ya. Watashi wa sensei ni utawasaremashita. Jadi lebih pendek sebenarnya nih. Watashi wa sensei ni utawasaremashita. Harusnya kan utawasaserarimashita. Ini disingkat jadi utawasaremashita. Saya disuruh guru menyanyikan lagu. Maknanya masih sama, nggak ada beda ya. Maknanya ya ada rasa tidak suka gitu ya. Atau ada paksaan. Nomor 2, watashi tachi wa sensei ni hashira saremashita. Aslinya kan hashira saseraremashita gitu ya. Hashira hashira sase. Hashira ini agak susah nih. Hashira seraremashita. Kok susah ya. Hashira seraremashita aslinya kan gitu. Ada rarenya kan. Nah, ini nggak ada lagi hashira saremashita. Kami disuruh lari oleh guru olahraga, gitu ya. Nomor 3, watashi wa haha ni hong o yoma saremashita. Aslinya kan yoma seraremashita kan, yoma seraremashita jadi yoma saremashita.
Saya disuruh ibu membaca buku Hongo Yomasare Mashita. Lebih pendek ya, tapi relatif ya. Kalau saya mana yang ingat sih, walaupun mungkin Nihonjin agak loh, ini bahasa baku banget ya pakai sase yang panjang loh. Ya terserah ya. Kalau ingat yang ini ya bagus, dilatih caranya harus dibiasakan minasang ya. Hai, jadi saya ulangi lagi yang penyingkatan ini bunyi serare-nya di grup 1 gitu kan. Itu semuanya diganti dengan bunyi sare minasang nih. Hai. Dajobu kana? Hai, jadi shieki ukemi itu kan gabungan antara shieki dan ukemi. Yang bunyi se di ukemi tambahkan bunyi rare supaya jadi shieki ukemi. Nah, bentuk serare itu boleh disingkat dengan sare untuk grup 1. Grup 2, 3 tidak boleh disingkat. Tetap kembali ke habitatnya. Habitatnya. Ya, ini mungkin ya yang bagi sebagian orang susah tuh karena ngucapinnya ya termasuk saya dan agak jarang dipakai juga gitu ya. Jadi kadang-kadang keceplosan yang sase yang panjang yang ini saserare, sorry bunyi yang serare, kakak serare masta gitu keceplosan yang itu. Tapi kadang-kadang juga lebih cocok yang sare. Ya kadang-kadang pas kaiwa ya mana yang ini. Cuman kalau di ujian kan kita dituntut untuk teliti ya mana yang apa namanya, mana yang shieki, mana ukemi, mana shieki ukemi. Seperti itu minasang ya. Hai. Agak panjang ya. Pembahasannya memang tidak hanya minasang ya, semuanya juga mempelajari shieki ukemi itu memang agak riweh gitu ya. Riwehnya itu tadi ada bentuk panjangnya, ada bentuk pendeknya. Itu yang buat mungkin agak sedikit bingung gitu ya bagi sebagian orang ya. Misalnya nih, yomasare masta itu apa gitu ya. Ini adalah bentuk shieki ukemi yang sudah disingkat dari asalnya yomase raremas. Yomase raremas jadi yomasaremas. Oke, kurang lebih seperti itu ya minasang. Hai. Oke, minasang tomo arigatou gozaimashita ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan minasang paham dengan perubahan atau bentuk ukemi shieki dan shieki ukemi. Termasuk saya juga terus belajar gitu ya. Karena biar bagaimanapun bukan bahasa kita. Lama-lama nggak dipakai bisa lupa. Dan saya juga sebelum membuat ini saya harus membaca literasi yang pernah ada di buku-buku saya. Ya tetaplah melihat kembali gitu ya. Supaya saya juga mengingat juga. Minasang belajar saya juga pasti belajar gitu ya. Hai, oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat minasang. Arigatou gozaimashita. Silakan di-share ke teman-teman yang belajar bahasa Jepang juga, barangkali bisa bermanfaat begitu ya. Hai, oke, terus semangat, gambatte kudasai. Ja, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Hai, sayonara.